Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita adab santri, dan kita masih dalam bab adabut talibi ma'a syekhihi. Yang pertama apa? Ikhtiyarus syekhil mu'ahhal. Yang kedua, at-tawqir wal ihtiram duna ghuluwin wa itra. Yang ketiga, riayatu huquqi asy-syekh. Sekarang kita masih dalam poin yang ketiga, yaitu riayatu huquqi asy-syekh, menunaikan hak syekh. Kemarin kita sudah sampaikan hak yang pertama adalah ad-du'a lahu, mendoakan. Sekarang kita akan bahas hak yang kedua. Ada di halaman 20 ba. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-ustadz Abdul Husain hafidhahullah ta'ala ba. At-tawadu'u li syekhi mahma balagha at-talibu minal ilmi. Nah, hak yang kedua yang harus ditunaikan oleh seorang murid kepada gurunya adalah at-tawadu'u li syekh. Bersikap rendah hati di hadapan syekh. Tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan syekh, mahma balaghat talibu minal ilmi, sebanyak apapun ilmu yang sudah dimiliki oleh murid. Ini adab yang kurang diperhatikan, dan itu salah satu pemicunya adalah karena ilmu yang dimiliki kurang diiringi dengan ketakwaan. Masih ingat perkataan ulama, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu bisa menyebabkan orang sombong sebagaimana harta bisa menyebabkan orang sombong. Karena ilmu yang dimiliki oleh murid itu kurang diiringi dengan ketakwaan, sehingga ilmu tersebut membuat dia menjadi sombong. Setinggi apapun ilmu antum, kalau sudah berhadapan dengan guru, maka bersikaplah tawadhu kepada beliau. Walaupun itu cuma guru antum di kelas 1 SD. Walaupun itu cuma guru TPQ antum. Walaupun itu guru SMP, SMA antum. Setelah kita dapat ilmu, tetap kita harus merendahkan diri, harus tetap rendah hati di hadapan guru-guru kita. Kenapa demikian? Satu, karena jasa mereka. Sekarang kita bisa membaca huruf-huruf kalimat-kalimat yang tidak berharokat ini. Orang mengatakan Arab gundul. Itu kalau bukan dengan taufik dari Allah, kemudian jasa guru kita ngajari alif ba ta, kita nggak akan bisa baca ini. Kita dahulu tidak bisa membedakan antara ba dengan ta dengan nun. Kita bolak-balik antara ta dengan sa, antara ba dengan nun, cuma karena titiknya satu di atas, satunya di bawah. Kita nggak bisa membedakan. Siapa yang tekun untuk ngajarin kita membedakan antara ba dengan nun kalau bukan guru-guru TPQ kita? Ya sekarang kita bisa baca ini. Kenapa? Karena dulu sudah dikenalkan huruf sama mereka. Ya, maka harus bertawadhu. Satu, karena jasa mereka. Yang kedua, karena
ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat orang yang memilikinya rendah hati. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat pemiliknya rendah hati. Semakin tinggi ilmunya, maka dia akan semakin tawadhu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau orang semakin tinggi ilmunya, dia semakin sombong, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Dalam pepatah bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Indonesia itu ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa nyaring? Kenapa banyak ngomong? Karena kosong. Kebalikannya, padi semakin berisi semakin merunduk. Ya. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin bermanfaat ilmunya, maka dia akan semakin merunduk. Makanya ulama banyak mengucapkan wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tidak tahu, la adri. Malaikat saja mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tidak malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Bagaimana kita malu untuk mengatakan tidak tahu? Ya. Maka setelah antum masuk ke pondok ini, mungkin antum akan melihat guru antum yang dahulu ngajarin pelajaran agama di sekolah. Mungkin antum merasa antum sudah belajar lebih banyak dibandingkan guru tersebut. Tetap harus tawadhu di hadapan beliau. Ya, tapi kan punya kesalahan ini, kesalahan ini. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri guru antum tidak membuat halal sombong di hadapan beliau. Kalau antum ingin memberi masukan, berilah masukan dengan sikap tawadhu. Ya. Tidak seperti orang yang ingin menggurui. Ya. Etika dalam menyampaikan sesuatu. Nanti mungkin dari sini antum akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ke Libya, mungkin ke Madinah. Barangkali antum ketemu dengan guru antum yang mungkin cuma tamatan pondok saja. Maka harus tetap merendah. Tidak mentang-mentang sudah punya gelar, atau bahkan nanti misalnya sudah dapat doktor misalnya, antum ketemu sama guru antum tetap merendah. Ya. At-tawadhu'u lisyaikhi mahma balagha at-talibu minal ilmi. Bertawadhu kepada syekh, kepada guru, setinggi apapun ilmu murid. Nah, qala Umar radhiyallahu anhu ta'allamul ilma wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamu lahu al-wiqar was-sakinah wa waqar was-sakinah wa tawadu'u liman ta'allamtum minhu wa liman 'alimtumuhu wa la takunu jababiratal ulama'i fala yaqumu jahlukum bi'ilmikum. Nah, ini nasihat dari Umar Ibn Khattab, nasihat berharga sekali. Apa kata beliau? Ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Belajarlah ilmu, kemudian ajarkan kepada orang lain. Apa? Belajarlah ilmu, kemudian ajarkan kepada orang lain. Wa ta'allamu lahul waqara was sakinah. Dan belajarlah al-waqar, yaitu rasa hormat, rasa tawadhu, was-sakinah, ketenangan. Jadi orang itu kalau sudah berilmu, dia harus lebih tenang. Orang Jawa mengatakan tidak gerusa, gerusu. Ilmunya itu harus mewarnai perilakunya. Ya. Menyelesaikan masalah tidak asal menyelesaikan, tapi dipertimbangkan matang-matang. Wa tawadhu liman ta'allamtum minhu. Dan bertawadhu'lah kepada orang yang kalian belajar kepadanya, alias guru-guru kalian.
Bertawaduklah kepada guru-guru kalian, waliman 'allamtumuhu, dan kepada murid-murid kalian. Masya Allah. Tawaduk itu kepada guru dan kepada murid. Ya, tadi sudah kita bahas tawaduk kepada guru, sekarang tawaduk kepada murid. Bagaimana tawaduk kepada murid? Jangan mentang-mentang. Ya. Jangan mentang-mentang kita sebagai guru kemudian kita berbuat semena-mena kepada murid kita. Ya. Memberikan nilai semau kita. Ya. Menaikkan dan tidak menaikkan semau kita. Ya. Betul-betul harus sesuai dengan kapasitasnya. Kalau lulus ya lulus, kalau tidak ya tidak, bukan semuanya sendiri. Oh, mentang-mentang saya yang punya kewenangan. Saya enggak suka sama itu, enggak saya luluskan. Saya suka sama itu, saya luluskan. Enggak. Ya. Kalau ditegur sama murid dan tegurannya itu betul, maka siap menerima. Itu namanya tawadhu. Guru itu enggak mesti benar terus. Ada saatnya guru salah. Namanya juga manusia. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wala takunu jababiratal ulama. Jangan kalian menjadi ulama yang sombong. Ya. Ulama yang besar kepala. Ya. Fala yaqumu jahlukum bi ilmikum. Wallahu alam. Di sini mungkin maksudnya jangan sampai ilmu kalian itu membuat kalian berperilaku seperti orang jahil. Orang jahil itu kan sombong, pongah, sok-sokan, itu orang jahil. Aneh kalau seandainya orang sudah berilmu perilakunya seperti orang yang jahil, harus beda. Orang berilmu perilakunya harus berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Nah, al-ba'du البعد إذا نال قسطا من العلم اكتفى بذلك واستغنى عن شيخه وانقطع عنه وفي هذا قنوع رحمه الله الإمام أبا حنيفة حيث قال دخلت بصرة وظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب فجعلت على نفسي ألا أفارق حماد حتى يموت فصحبته 18 سنة. Nah, ini contoh dari Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu ketika masuk ke kota Basrah, beliau merasa kayaknya pertanyaan apapun yang ditanyakan kepadaku, aku bisa jawab. Beliau wajar punya perasaan seperti itu, karena sudah belajar lama, ya wajar. Kalau baru tamat tunas ilmu punya perasaan itu yang nggak wajar. Ini beliau sudah malang melintang, berguru kemana-mana. Beliau pikir pokoknya apapun pertanyaan saya akan bisa jawab. Ternyata beliau menghadapi kasus bolak-balik berkali-kali, ternyata nggak bisa jawab. Maka apa kata beliau? Faja'altu ala nafsi alla ufariqa Hammad hatta yamut. Maka aku berazam, bertekad tidak akan pernah meninggalkan majelisnya Hammad. Hammad itu siapa? Gurunya. Hammad bin, kemarin sudah Hammad bin Loh, kemarin barusan di atas sudah ada tulisannya Hammad bin Abi Sulaiman. Ya, karena Hammad banyak. Ya, Hammad banyak. Salah satunya gurunya Imam Abu Hanifah, namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Maka aku berazam, bertekad tidak akan pernah meninggalkan majelisnya Imam Hammad bin Abi Sulaiman hatta yamut. Kapan berhentinya? Kalau sudah meninggal. Fasahibtuhu 18 sanah. Maka aku tetap berguru kepada Imam Hammad selama 18 tahun. Itu beliau sudah jadi ulama loh. Sudah jadi ulama. Tidak gengsi. Jadi jangan sampai antum kemudian gengsi.
sudah tamat dari pondok, ada di majelis orang yang mungkin menurut kita itu ilmu di bawah kita, jangan gengsi. Kita di Madinah, di Saudi itu melihat para ulama-ulama besar, Syekh bin Baz, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu mereka duduk di majelis, ya, orang-orang yang levelnya itu bukan muridnya beliau, tapi murid-muridnya beliau. Jadi Syekh bin Baz punya muridnya ini punya murid lagi. Itu mereka mau duduk di majelis itu. Ya. Nah kita, apa ilmu kita ini? Gak ada apa-apanya. Maka jangan sampai ilmu itu menimbulkan kesombongan. Ya. Walaupun kita sudah tahu ilmu tersebut. Mungkin antum di kelas yang baru masuk di sini, mungkin antum sebelum masuk ke sini mungkin sudah belajar nahwu, sebagian sudah belajar sorof. Ya. Ketika antum ketemu dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin diajarkan aqsamul kalam, itu mungkin sudah pernah, atau antum sudah belajar sedikit tentang tauhid, pembagian tauhid menjadi 3. Jangan mentang-mentang sudah belajar kemudian antum merasa saya tidak akan menemukan sesuatu yang baru. Waspada, itu bisa termasuk kesombongan. Maka posisikan diri kita betul-betul seperti orang tidak tahu. Kalau kita memposisikan seperti itu, maka insya Allah ilmu itu akan cepat masuk. Banyak orang itu mengumpamakan seperti gelas. Ya, kalau kita merasa gelas sudah penuh, maka ketika dimasukkan pasti akan meluap, nggak masuk ilmunya. Ya. Antum sudah belajar tajwid, antum sudah belajar makharijul huruf, antum merasa ini pelajaran sudah lewat. Itu akan seperti itu. Ketahuilah bahwa sebanyak apapun yang kita pelajari, akan ada ilmu-ilmu baru yang belum kita ketahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih tinggi lagi ilmunya. Ya. Dulu anak ketika tamat S1, kemudian masuk ke S2, diajarin materi tauhid lagi. Kelas 1 tauhid, kelas 2 S2 belajar tauhid lagi. Ternyata banyak pembahasan-pembahasan yang kita belum tahu. Ya. Jadi setiap ilmu itu selalu ada kakaknya, ada level di atasnya selalu. Ya. Maka jangan merasa besar kepala dengan apa yang sudah kita dapatkan di pondok kita yang lama, kemudian masuk ke sini kita merasa level rendah, jangan. Ya. Nah. Qala al-Imam Malik rahimahullah, lamma ajma'tu tahwilan an majlisi Rabi'ah shaykhihi jalastu ana wa Sulaiman ibnu Bilal fi nahiyatil masjid falamma qudima Rabi'ah falamma qadima Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman min majlisi adala ilaina wa qala ya Malik tal'abu bi nafsik zafantu wa safaka laka Sulaiman zafanta wa safaka alaka Sulaiman safiqa laka Sulaiman ablagta an tattakhidha laka majlisan irji' ila majlisik. Nah, ini kisah nyata dialami oleh siapa? Imam Malik. Jadi Imam Malik itu kan sudah berguru sama gurunya namanya Rabi'ah. Ya, sudah berguru lama sama gurunya Rabi'ah. Makanya Imam Malik ini merasa sudah saatnya beliau ngajar. Maka di Masjid Nabawi pun beliau bikin majelis sendiri. Bikin apa? Majelis sendiri. Siapa muridnya? Temannya namanya Sulaiman. Namanya Sulaiman ibnu Bilal. Jadi Imam Rabi'ah di pojok sini, Imam Malik di pojok sana. Sudah muridnya temannya yaitu Sulaiman bin Bilal. Maka Imam Rabi'ah itu ketika
selesai ngisi pengajian, beliau ngelihat, loh kok nggak hadir, nggak hadir majelis beliau, tapi malah bikin majelis sendiri. Maka didatangi sama Imam Rabi'ah dan berkata, ya Malik, tal'ab bi nafsik, ente mainan ente. Ya, kira-kira bahasanya seperti itu. Zanafta wa safiqa laka Sulaiman, ente duduk sendiri di situ, kemudian yang jadi penyoraknya, ya, yang jadi penyoraknya Sulaiman, maksudnya yang dukung kamu gitu ya. Abalagta an tattakhidha laka majlisan, apa kamu merasa sudah sampai saatnya untuk bikin majelis sendiri? Irji ila majlisi, ayo pulang lagi, duduk lagi sini, ya, suruh belajar lagi. Imam Malik ini imam ini, ya, bukan sembarang, bukan anak kelas 1 tunas ilmu, bukan, imam ini, imam. Ya, nah, beliau tentu nurut beliau. Bagaimanapun juga tetap guru itu harus dihormati. Dan jangan dipahami dari kisah ini bahwa kita ini nggak boleh ngisi pengajian kalau memang sudah saatnya diminta, bukan. Akan tetapi ini mengajarkan kepada kita bahwa ada saatnya kita harus hadir di majelisnya para ulama. Kurang etis, kurang etis. Seandainya kita ada ustadz kita bikin majelis, kemudian kita bikin majelis sendiri, apalagi di tempat yang sama, itu kurang etis. Ya, kurang etis. Ustadz di Madinah kan ada seperti iya, tapi kan tempatnya jauh. Jadi jangan dipikir Masjid Nabawi saat ini seperti Masjid Nabawi di saat itu. Kalau di saat ini antum berada di sini, majelisnya di sana, pakai mic nggak kedengaran suaranya. Di sini pakai mic, di sana pakai mic, itu suaranya nggak tabrakan, saking apanya? Saking luasnya. Ya. Sehingga kalau kita masuk ke Masjid Nabawi sekarang, di mana-mana ada majelis pada maghrib itu, di sini ada majelisnya Syekh Fulan, di sana ada majelisnya Syekh Fulan, ada majelisnya Syekh Fulan, dan mungkin Syekh Fulan ini muridnya Syekh ini. Kenapa bikin majelis sendiri? Karena memang sudah saatnya. Kemudian tidak saling suaranya tidak saling benturan. Kemudian masing-masing mengajarkan ilmu yang berbeda. Yang ini ngajarin hadis, misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ngajarin hadis. Nanti Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ngajarin akidah misalnya. Nanti Syekh Ali Nasir Al-Faqihi ngajarin tafsir misalnya, atau akidah juga. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ngajarin tafsir misalnya, atau sirah. Masing-masing punya majelis sendiri-sendiri. Itu tidak ada masalah karena memang sudah saatnya. Yeah. Dan ana berpendapat, ya, kalau misalnya ada seorang ustadz, ya, dari luar kota datang ke kota kita, ya, ngisi pengajian di situ, maka seyogyanya kalau kita punya majelis kita liburkan. Seyogyanya demikian. Ya, kemudian kita arahkan murid-murid kita dan kita sendiri kalau memang bisa untuk menghadiri majelis ustadz tersebut. Karena ustadz itu datang jarang-jarang. Ya. Bisa jadi ustadznya datang setahun sekali, bahkan bisa jadi 5 tahun sekali baru datang. Itu kan kesempatan 1 kali dalam 5 tahun. Kenapa kita tidak liburkan pelajaran kita yang memang pengajian kita yang rutin setiap pekan, kita liburkan. Kemudian kita ajak murid-murid kita hadir di situ. Supaya apa? Supaya murid-murid kita juga punya guru yang lain. Kalau punya guru yang lain, manfaatnya apa? Jadi tidak fanatik. Ada sebagian orang menikmati fanatiknya murid kepada dia. Ini penyakit ini. Ada sebagian orang menikmati, senang punya murid yang fanatik. Ini penyakit. Harusnya kita sedih. Harusnya kita sedih kalau punya murid yang fanatik. Ya. Karena itu bahaya. Lama-lama fanatik, lama-lama apa? Kultus. Ya, bahaya. Maka supaya tidak itu, biarkan murid kita itu memiliki guru yang lain. Ya.
selain berguru kepada kita. Yang penting ahlu sunnah. Nah, إن بعض الناس بمجرد ما تتوفر لديه الأشرطة والكتب ينقطع عن حلق الذكر وعن دروس المشايخ ويقول أنا بحمد الله أتلقى العلم بالشريط وبالسيارة أو بالبيت وأتلقى العلم من الإذاعة وعن طريق الجرائد والمجلات التي فيها شيء من العلم الشرعي إلى آخره وليس هناك حاجة لأن أتكبد المشاق وأجلس على ركب العلماء على ركب العلماء وهذا قول خطير بل لو استمر الناس على هذا فسيخرج جيل ليس عنده علم ولا عنده فقه ولا يفقه من الدين إلا من تهواه النفس وقد استغنى كثير من المثقفين والشباب بهذا الوسائل عن المشايخ بالقصور وتقصير ويتهمونهم بعدم إدراك الواقع إلى آخره من الأمور التي هي من سمات أهل الأهواء. Nah, ini beliau sedang saya nukil dari sebuah makalah. Sebuah buku beliau sedang menyoroti fenomena di mana ada sebagian orang itu kalau sudah punya buku, sudah punya fasilitas belajar lewat televisi, lewat radio, lewat Mbah Google, ya, Syekh Google, ya, itu dia merasa sudah nggak perlu lagi hadir majelisnya para ustadz, para ulama. Ini bahaya. Ini bahaya. Karena hadir di majelisnya para ustadz, para ulama itu bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar adab. Ya. Syekh Google itu nggak ngajarin adab. Ya, nggak ngajarin adab. Mungkin antum kalau nyari, kalau antum searching di internet, mungkin antum bisa mendapatkan lebih banyak keterangan dibandingkan apa yang disampaikan oleh guru. Tapi antum tidak belajar adab di situ. Antum belajar adab dari guru. Ya. Makanya antum gak usah kaget ada orang, pinter nulis ya, tulisannya panjang ya, padahal nggak pernah hadir pengajian. Gampang sekarang, tinggal copy paste aja. Kemudian nggak usah nyebutin apa referensi, plagiat, pencuri. Ya, plagiat itu pencurian karya ilmiah. Ya, banyak orang seperti itu. Cuma copy paste, kemudian nggak nyebutin referensi. Orang pikir, kemudian di bawah tulis nama penulisnya dia gitu. Orang awam kan, hebat ya, tulisannya dalilnya lengkap panjang ini. Padahal cuma copy paste. Ya. Ada sebagian muncul sebagian kalangan seperti itu. Berarti nggak boleh dong belajar lewat radio, lewat televisi, lewat internet. Bukan nggak boleh. Itu cuma sarana pembantu, pendukung. Tidak bisa itu kemudian menggantikan posisi seorang guru. Tetap harus duduk di majelis. Tidak bisa tidak. Ya. Harus duduk di majelis para ulama, para ustadz. Ya. Gak boleh kita mencukupkan diri hanya dengan buku, majalah. Ya. Bukan berarti gak boleh baca buku. Boleh, itu pendukung. Primernya bukan di situ. Primernya adalah hadir di majelisnya para ulama, para ustadz. Ya. Dan biasanya orang-orang yang cuma belajar dari buku itu lama-lama pemikirannya bisa menyimpang. Ya. Karena ketika salah tidak ada yang meluruskan. Ya. Maka waspadalah. Terakhir qala al-allamah qala al-alamah ibnu Jama'ah rahimahullah fa'ala talibil ilmi an yanqada li shaykhihi fi umurihi fayakunu ma'ahu kal maridi ma'a tabibil mahir
فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده. Qala al-Allamah Ibnu Jama'ah, ini yang kemarin sempat ana singgung rahimahullah, fa'ala talibil ilmi ay yanqada li syaikhihi fi umuri. Hendaklah seorang santri itu nurut sama gurunya. Konsultasi sama gurunya. Mau mengambil langkah apa, konsultasi. Ya, jangan jalan sendiri. Fayakunu ma'ahu kal maridhi ma'at tabibil mahir. Ini yang kemarin saya sampaikan. Hendaklah sikap dia kepada gurunya seperti sikap seorang yang sakit di hadapan dokter yang ahli. Dokternya ngasih saran kayak gini, nurut atau tidak? Nurut. Karena kita tahu dokter ini lebih ahli. Begitu seharusnya. Tidak ngambil langkah sendiri. Ngambil langkah ini. Biasanya orang-orang yang nggak pernah konsultasi sama gurunya, itu langkah yang dia ambil itu berantakan. Ya. Belum selesai ini sudah pindah ini, belum selesai ini sudah pindah ini. Akhirnya ini nggak dapat, itu nggak dapat. Ya. Maka konsultasi. Apa yang seharusnya diambil? Ya. Kayak di lembaga pendidikan seperti ini, itu kurikulum sudah tertata. Antum itu di sini belajar, itu sudah terstruktur. Jadi kelas 1 belajarnya ini, selesaikan dulu. Nanti baru kelas 2, nanti baru kelas 3. Itu terstruktur karena ilmu itu memang butuh tahapan. Ya. Kalau antum pengen baca-baca, no problem, silakan baca-baca. Tapi jangan sampai kemudian mengabaikan pelajaran yang diajarkan di kelas, karena itu memang sudah tahapannya seperti itu. Ya. Antum yang di kelas 1 langsung pengen belajar kayak kelas 3, lama lo pengen buka kitab yang gede, kitabnya kecil-kecil kalau kelas 1. Belum, nanti saatnya. Ya antum pegang aja enggak apa-apa, tapi kan nanti paling-paling jadi buat bantal paling. Bukan dibaca, ya. Ada saatnya nanti antum akan berpindah. Butuh proses, ya. Fayushawiruhu fima yaqsidu wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu. Hendaklah dia konsultasi sama gurunya apa yang mesti dilakukan, kemudian berusaha mendapatkan ridha dari gurunya. Ini qadarullah, pulang gasik. Anak belum selesai nyiapin materi buat nanti ba'da maghrib. Maka hari ini sekali-kali balik gasik. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.